Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita mengetahui dengan baik bahwa ini ya perkembangan informasi lewat internet dengan berbagai macam layanan yang ada itu sungguh sangat luar biasa sekali dan sangat terbuka. Nah, kalau kita perhatikan dari berbagai hal platform ataupun eh, pelaku-pelaku dari layanan internet ini, ya seperti misalkan di Google dan juga aplikasi-aplikasi yang lain, kalau kita perhatikan ada satu tombol atau satu bagian yang di situ ada namanya untuk kita bisa mengkomplain atau melaporkan sesuatu yang informasi atau hal-hal yang tidak berkenan atau yang itu kemudian bisa melanggar, ya. Dan itu ternyata sangat penting sekali ada di bagian itu, ya, supaya kita ketika melihat hal-hal yang tidak baik kita dengan segera bisa melaporkan. Nah, saya membaca satu ini di artikel ini di tahun 2017 ketika Kementerian Kominfo dan Google itu melakukan uji coba untuk penggunaan satu pelayanan namanya Trusted Flagger atau penanda yang terpercaya. Dalam upaya apa ini dilakukan? Supaya ketika pemerintah, dalam hal ini Kominfo, itu menemukan konten-konten negatif pada aplikasi-aplikasi milik Google atau juga yang lain seperti di YouTube, dan di waktu-waktu sebelumnya juga dilakukan juga terhadap layanan lain termasuk misalkan di Telegram, di Twitter. Itu pemerintah dengan sigap itu meminta satu layanan tersendiri yang namanya Trusted Flagger. Sementara juga ada layanan secara umum itu diberikan. Jadi sekitar masyarakat menemukan konten-konten yang tidak baik, apalagi konten-konten yang sangat berbahaya, misalkan konten terorisme, ini sangat melanggar aturan di Indonesia. Jadi itu menjadi perhatian. Sementara yang lain misalkan pornografi atau ujaran-ujaran kebencian, itu masyarakat bisa mereka juga memberikan suatu komplain kepada pelaku-pelaku aplikasi ini yang punya aplikasi. Kemudian ketika ada komplain seperti ini, maka mereka memberikan satu perhatian terhadap komplainan sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah antisipasi, bahkan mungkin juga bisa melakukan tindakan-tindakan entah itu pemblokiran atau pemutusan, dan ya akhirnya jadi tidak diaktifkan kembali. Nah, cuman ada yang beda terhadap Trusted Flagger ini. Karena apa? Karena dalam Trusted Flagger ini rupa-rupanya ketika pemerintah minta layanan ini, maka dia memberikan keinginannya supaya ketika pemerintah menggunakan ini, maka semua komplain atau hal-hal yang kemudian eh, tidak dimau sama pemerintah, maka hal itu menjadi perhatian yang utama, ya, dan harus dikerjakan dalam waktu kurang dari 24 jam, maka semua harus diatasi. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kominfo ini tentu sebagai upaya untuk memproteksi negara, ya, dari semua lapisan, dari upaya-upaya atau ancaman-ancaman terorisme khususnya yang melakukan berbagai macam teror
dan propaganda lewat platform yang ada, sehingga akan sangat berbahaya sekali ketika itu dibiarkan kemudian bisa mencari massa atau bahkan bisa merubah ideologi masyarakat yang mengkonsumsi bahkan mungkin mengakses itu semua. Dan ini sangat dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi serangan-serangan ideologi, saudara, sehingga mengancam ideologi negara RI ini. Dan hal ini sangat baik sekali, ya, sehingga kalau kita bicara tentang kenegaraan ada 4 pilar itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI harga mati itu kan bisa terjagai, ya. Dan tentu ini sikap yang sangat baik, ya, pemerintah harus tanggap, mengantisipasi dan juga kerja cepat dalam hal-hal semacam ini yang akan mengganggu akan ketertiban berbangsa, sehingga dia minta fasilitas yang namanya trusted flagger. Nah, demikian juga Bapak Ibu, dalam hal yang rohani, kita seharusnya juga terus berupaya untuk bisa memproteksi atau menjaga iman kita ini, sehingga kita bisa tahu hal-hal yang tidak baik yang mengancam akan rohani kita, ya. Makanya firman Tuhan di pagi hari ini berkata ini, cadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, ya. Dan tanpa kita sadari bahwa iblis terus mengincar atau mencari kelemahan-kelemahan kita, sehingga ketika ditemukan celah dalam hidup kita, ditemukan celah dalam iman kita, maka tanpa kita sadari kita kadang-kadang bisa tertelan. Dan kita tahu bahwa iblis datang itu kan untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Jadi poin ketika iblis itu bisa mencari-cari orang-orang yang tidak siap, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lengah dalam menjaga imannya, maka kita akan juga jatuh di dalam jatuh dalam dosa, jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Makanya terapkan satu apa yang juga sama dengan pemerintah lakukan, namanya trusted flagger, ya. Berikan perhatian ketika firman Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang tidak baik untuk kemudian kita waspada, maka kita menjadi perhatian utama supaya kita juga tetap waspada dan punya tindakan yang gerakan cepat untuk kemudian antisipasi semua ini, ya. Oleh sebab itu, memproteksi iman ini adalah satu hal yang penting dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya. Nah, jika kita tidak memiliki ini semua, saudaraku, maka kita akan mudah goyah dan kemudian bisa tersesat dengan apa yang tidak kita ketahui dan kita tidak sadari. Bahkan kita kemudian bisa tunduk terhadap dosa. Sementara kita perjalanan iman sudah bertahun-tahun. Jangan sampai kemudian dengan apa yang kemudian kita lengah ini, kita tidak serta-merta berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, tidak waspada dengan apa yang hari ini iblis sedang menanamkan satu pemikiran-pemikiran yang salah. Iblis sedang menanamkan satu nilai yang salah, karena kita juga banyak hal yang kita terima secara terbuka di luar sana, ya. Kadang kita juga bisa bimbang, kita bisa bahkan tadi bilang bisa jatuh dalam dosa. Bahkan tidak sekedar jatuh dosa, kita bisa tunduk terhadap dosa ini. Nah, ini bahaya sekali sebagai orang percaya. Makanya perlu sekali untuk kita bersama-sama waspada terhadap apa yang iblis sedang incar. Dan dia ini pelan-pelan sekali. Dia tidak serta-merta dengan garang untuk menghadapi kita. Dia pelan-pelan menanamkan satu pemikiran yang salah. Dia menanamkan satu perasaan-perasaan yang menipu, ya, sehingga kita nggak sadar bahwa kita sedang digiring masuk ke dalam perangkap dia. Nah, dari hal apa saja lah sehingga kita ini harus memproteksi iman kita. Ya, kita harus memproteksi iman kita ini dari berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Bahkan dengan keinginan-keinginan daging kita yang hari ini juga terus dinabobokkan, ya, dengan keinginan daging. Kita malas untuk kita bisa berkembang, kita malas untuk kita bisa
bergiat di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Banyak sekali, dan kita lihat juga berapa tahun kita sudah berdoa pagi ini bersama-sama, dan tidak banyak atau belum banyak jemaat yang merespon untuk sama-sama kita terlibat di dalamnya. Mungkin hal itu juga bagian daripada keinginan daging yang tidak bisa dikalahkan. Hal yang rohani ini jadi hal yang penting untuk menjadi perhatian kita semua. Dan juga hal apa saja yang perlu kita proteksi, dari hal apa, yaitu kesombongan rohani juga, bahkan kalau mungkin juga kesombongan secara materi. Hati-hati dengan hal ini ya, perkataan-perkataan kotor ataupun hal-hal yang negatif. Lalu bagaimana cara ya, supaya kita ini bisa memproteksi iman kita? Cara yang terbaik, yang termudah ya untuk kita bisa lakukan adalah kita belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena kita dengan firman Tuhan kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang kemudian memerdekakan kita. Tanpa kita baca firman, tanpa kita mendengar firman Tuhan, tentu kita tidak akan tahu mana hal yang baik, mana yang benar, dan juga hal yang salah. Hal yang pertama untuk kita memproteksi iman kita atau menjaga iman kita adalah lewat firman Tuhan. Kemudian dengan sungguh-sungguh kita hidup dalam doa. Jagai jam-jam doa kita supaya kita juga bisa berjaga-jaga. Ya, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan kita terima, kita nikmati setiap hari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kita juga berdoa aktif, bergiat dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, sekiranya saudara-saudaraku, dengan 3 hal ini, ketika kita baca firman, berdoa, kemudian bergiat dalam melayani Tuhan, menjadi bagian sangat penting untuk kita punya trusted tracker atau sinyal penjagaan atas iman kita, sehingga dengan itu kita tahu siasat atau tipuan-tipuan dari si jahat yang akan mencoba untuk membawa kita masuk ke dalam perangkap dia. Dan sama-sama apa yang kita sudah kerjakan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang waspada, orang-orang yang terus berjaga-jaga terhadap apapun yang sedang dunia sekarang tawarkan kepada kita semua. Ya, dan kiranya lewat renungan kita ini pagi hari ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang mampu memfilter ajaran-ajaran sesat, pemikiran-pemikiran yang salah, dan juga membuat kita ini semakin bertumbuh dan juga berbuah bagi Tuhan. Apa yang sudah kita alami di waktu yang lalu, kalaupun kemudian kita sampai kepada jebakan-jebakan masa lalu kita, biar kita keluar dari situ dan kita akan kembali bersama-sama untuk punya proteksi iman kita, menjaga iman kita, supaya kita akan terus bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.